Pelajaran Matematika kelas 5C. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pecahan. Tujuan pembelajarannya adalah menentukan hasil penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yuk kita ingat lagi, apa sih pecahan itu? Yuk, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari bilangan pecahan tersebut. Yuk kita simak gambar yang ada di sini. Ada satu buah semangka yang apabila dibagi dua akan menjadi pecahan 1/2. Dan apabila dibagi 3, dia akan menjadi pecahan 1/3. Sedangkan jika semangka tersebut dibagi 3 dan 2-nya diarsir akan menjadi pecahan 2/3. Setelahnya, jika semangka dibagi menjadi 4 dan 1 yang diarsir, maka disebutlah pecahan 1/4. Dan yang terakhir, apabila semangka tersebut dibagi 4 dan 3 yang diarsir. Nah, di gambar ini secara jelas kita melihat semangka yang 1 biji dipotong menjadi 4 bagian dan 1 bagiannya disebut dengan sebutan pecahan 1/4. Dari gambar yang sebelumnya kita harus tahu posisi pembilang ada di atas dan yang diperhatikan, sedangkan yang di bawah adalah posisi penyebut. Selanjutnya, kita menjelaskan pecahan yang senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun angka yang digunakan berbeda. Nah, kita simak dari gambar yang ada, pecahan setengah, 2/4 dan 4/8 sama bagian potongannya, walaupun yang setengah potongannya lebih banyak, yang 1/4 setengah tadi dibagi 2, dan 4/8 yang setengah tadi dibagi menjadi 4. Nah, inilah disebut dengan pecahan yang senilai. Pada bagian yang pertama, mari kita menghitung penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama. Penjumlahan dengan pecahan penyebut sama, contohnya ada pada gambar 1/2 ditambah 1/2 sama dengan pembilangnya tinggal dijumlah karena penyebutnya sudah sama, berarti penyebut pindah menjadi angka 2 dan pembilang dijumlah 1 ditambah 1 menjadi 2/2 atau disebut dengan angka 1. Nah, di sini ada beberapa contoh soal untuk dapat kita ketahui bagaimana cara untuk menghitung pecahan yang berpenyebut sama. Contohnya yang pertama, 4/7 ditambah 2/7, karena penyebut sama langsung dipindah, pembilang dijumlahkan, 4 ditambah 2 sama dengan 6 dan hasilnya adalah 6/7. Dan yang nomor 2, 1/9 ditambah 4/9, penyebut dipindah langsung, pembilang ditambahkan, 1 ditambah 4 menjadi 5 dan hasilnya adalah 5/9. Setelah kita mempelajari menghitung penjumlahan dengan penyebut yang sama, sekarang kita masuk ke menghitung penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, penjumlahan pecahan-pecahan dengan bilangan penyebut yang berbeda mungkin tampak rumit, tetapi setelah kamu menyamakan bilangan penyebut, kamu bisa menjumlah pembilang 3/4 dikalikan dengan 5, sedangkan pembilang 2 dikalikan dengan 4 atau perkalian dengan bentuk silang. Nah, hasilnya 15/20 ditambah 8/20, hasilnya adalah 23/20. Kamu sudah memahami dengan metode penjumlahan dengan penyebut sama dan berbeda? Jika sudah, silahkan kalian kerjakan soal latihan yang ada di papan, dan jika hasilnya sudah dapat dan benar, berarti kamu sudah memahami pembelajaran dengan pecahan, penjumlahan dengan penyebut yang berbeda dan penyebut yang sama.
Demikianlah video pembelajaran singkat ini saya buat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya terima kritik dan sarannya. Terima kasih, sampai jumpa. Demikianlah video pembelajaran singkat ini saya buat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya terima kritik dan sarannya. Terima kasih, sampai jumpa.